Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sugino Sidik dari kelas 2 Depenjas NPM 192191125. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja individu saya, yaitu salah satu tugas dari mata kuliah Telaah Kurikulum Penjas, yang mana di sini pokok pembahasannya adalah konsep kurikulum pendidikan jasmani. Langsung saja ke materi. Ada 5 materi yang saya akan jelaskan di sini. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian pendidikan jasmani. Yang kedua, menjelaskan asumsi dasar program pendidikan jasmani. Yang ketiga, karakteristik program pendidikan jasmani. Yang keempat, ruang lingkup materi pendidikan jasmani. Dan yang terakhir, menyebutkan dan menjelaskan isu kurikulum pendidikan jasmani. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani adalah mata pelajaran di sekolah yang merupakan media pendorong perkembangan keterampilan motorik, kemampuan fisik, pengetahuan, sikap sportivitas, pembiasaan pola hidup sehat, dan pembentukan karakter atau mental emosional, serta spiritual dan sosial dalam rangka mencapai tujuan sistem pendidikan nasional. Nah, jadi yang disebut dengan pendidikan jasmani itu salah satu mata pelajaran yang membahas atau mengkaji tentang ilmu yang berkaitan dengan jasmani kita. Dan yang kedua ada asumsi dasar program pendidikan jasmani. Asumsi dasar program pendidikan jasmani merupakan pijakan yang kokoh yang dapat dipertanggungjawabkan dalam membuat dan menyelenggarakan program Penjas. 3 asumsi dasar program Penjas meliputi program pendidikan jasmani dan program olahraga mempunyai tujuan yang berbeda. Yang kedua, anak-anak bukanlah miniatur atau orang dewasa. Kemampuan, kebutuhan, perhatian, dan minat anak-anak berbeda dengan kemampuan atau kebutuhan, minat, dan perhatian orang tua. Oleh karena itu, sudah barang tentu kurang cocok apabila pembelajaran dikonotasikan seperti menuangkan air dari gelas yang satu ke gelas yang lainnya. Yang ketiga ada anak-anak yang kita ajar sekarang tidak akan menjadi dewasa pada kehidupan sekarang. Yang ketiga ada karakteristik program pendidikan jasmani. Program dan penyelenggaraan pendidikan jasmani hendaklah mencerminkan anggapan tersebut. 2 pedoman yang sering digunakan adalah yang pertama ada DAP atau Developmentally Appropriate Practice. Adalah tugas ajar yang dapat memperhatikan perubahan kemampuan anak dan tugas ajar yang dapat membantu mendorong perubahan tersebut harus sesuai dengan tingkat perkembangan anak didik yang sedang belajar. Yang kedua ada IAV, Instructional Appropriate Practice. Adalah tugas ajar yang diberikan merupakan cara-cara pembelajaran yang paling baik. Yang keempat, ruang lingkup pendidikan jasmani. Menurut BNSP, ruang lingkup mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan adalah sebagai berikut. Permainan dan olahraga meliputi olahraga tradisional, permainan, eksplorasi, gerak, keterampilan, lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif, atletik, kasti, ronde, sepak bola, bola basket, bola voli, tenis meja, tenis lapangan, bulu tangkis, dan bela diri, serta aktivitas lainnya. Aktivitas pengembangan meliputi mekanika sikap tubuh, komponen kebugaran, dan bentuk postur tubuh, serta aktivitas lainnya. Aktivitas senam meliputi ketahatan sederhana, ketangkasan tanpa alat, ketangkasan dengan alat, dan senam lantai, serta aktivitas lainnya. Dan yang terakhir saya akan membahas tentang isu kurikulum pendidikan jasmani. Isu yang pertama ada isu program. Yang kedua ada isu proses pembelajaran, isu penilaian,
isu jumlah dan karakteristik siswa, isu sarana dan prasarana pembelajaran Penjas, isu keberhasilan Penjas, dan mungkin yang akan saya jelaskan satu materi atau bahan ajar, yaitu isu program. Materi atau bahan ajar yang banyak dalam kurikulum terlalu sulit untuk dilaksanakan dengan alokasi waktu yang hanya 1 minggu 1 kali, sehingga kegiatan belajar mengajar hanya untuk mengembangkan aspek keterampilan gerak atau psikomotor. Guru memaksakan diri mengajar olahraga, berpegangan teguh pada penguasaan keterampilan olahraga, kurang memperhatikan tujuan pembelajaran yang bersifat efektif atau efisien, kurang menyadari bahwa olahraga merupakan media untuk mencapai tujuan pendidikan pada umumnya, kurang memperhatikan aspek gerak dasar siswa. Nah, mungkin dari poin 1 sampai poin terakhir sudah saya jelaskan, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan di sini saya akan menyimpulkan bahwasanya kurikulum itu sendiri nampaknya terlalu abstrak untuk didefinisikan secara tegas dan jelas. Sebab di dalam kurikulum tersebut termasuk segala sesuatu yang direncanakan dan diterapkan oleh para guru baik secara implisit maupun eksplisit. Namun secara sederhana mungkin dapat dikatakan bahwa kurikulum pada dasarnya merupakan perencanaan dalam program jangka panjang tentang bagaimana pengalaman belajar, model, tujuan, materi, metode, sumber, dan evaluasi. Yang mana kita selaku calon pengajar ataupun calon selaku peserta didik, justru selaku calon pengajar sangat berkaitan erat dengan kurikulum. Bisa apa kita tanpa kurikulum? Justru dengan kurikulum kita dapat melihat, jadi bahan ajar kita itu seperti apa, materi yang akan kita sampaikan itu apa. Sudah tertera di sana bahwasanya untuk tujuan, materi, metode, sumber, dan evaluasi lainnya sudah diterapkan dalam kurikulum. Kita tinggal menjalankan dan menjembatani kepada siswa yang akan disampaikan. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.